Nabi Muhammad pernah bersabda, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4. Yang pertama, lima liha, karena kekayaannya. Cari wanita yang kaya. Yang kedua, wali hasabiha, bisa memberikan keturunan yang banyak, terhormat, hubungan yang baik, akhlak yang bagus. Wali jamaliha, yang ketiga karena kecantikannya. Ya, dan yang keempat wali diniha, karena agamanya. Lalu Rasulullah tidak sampai di situ saja. Nabi melanjutkan hadisnya, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka beruntunglah kalian yang memilih agamanya bagus, karena kalian akan sukses di dalam membangun rumah tangga. Enggak cantik, enggak apa-apa. Enggak kaya juga enggak apa-apa. Ya, yang penting agama. Cantik, Masya Allah. Kaya, iya juga. Keturunan terhormat, Masya Allah. Cuman suaminya jadi pembantu, bungul. Pembantu istrinya. Ya, bahkan dia lebih takut kepada istrinya dibandingkan kedua orang tuanya. Kenapa Alqamah tidak bisa menyebut syahadat? Kenapa? Bahkan Nabi telah mendoakan, meminta kepada Allah, tetap mulutnya enggak bisa berkata la ilaha illallah. Rupanya ibunya sakit hati. Kenapa kata ibunya? Ketika dia menikah, aku sudah mengandungnya 9 bulan, mengurusnya, menyusuinya, membesarkannya, mendidiknya. Ketika menikah lebih sayang sama istrinya dibandingkan ketimbang denganku. Na'udzubillah min dzalik. Maka carilah istri yang agamanya bagus, kalian akan tenang. Di rumah tenang, di luar rumah juga akan karena dia dengan akhlak yang mulia. Inilah satu contoh kita mengambil manfaat yang begitu besar daripada pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah? Apakah Nabi Muhammad yang mengejar Siti Khadijah? Tidak. Tetapi Nabi dapat 4-4-nya. Cantik, iya, Siti Khadijah tercantik. Kaya, paling kaya. Memberikan keturunan 6 putra dan putri. Dan yang keempat, agamanya luar biasa. Kalau kita nih ya ngaca-ngaca juga ya, mau dapat 4-4-nya. Ya, kalau dapat alhamdulillah, bonus. Tapi kalau nggak dapat, cari agamanya yang baik. Kalau enggak jadi bujang lapuk, ente milih-milih. Pilih agama yang bagus. Maka dari itu hadirin, Rasulullah yang dikejar, Rasulullah yang dipinang, Rasulullah yang dilamar. Nah, ini juga masukan buat perempuan-perempuan. Jangan pernah malu menyatakan cintanya kepada lelaki yang dia sukai. Yang penting masih di dalam syariat, sesuai agama. Ya, menghadirkan kedua orang tua, ditolak, diterima, alhamdulillah. Jangan dukun bertindak. Ya, biasa. Ditolak, diterima itu biasa. Hadirin yang Allah muliakan, bagaimana Siti Khadijah? Ketika qabiltu nikahaha wa tadwijaha, ketika Nabi mengijab qabul pernikahan Siti Khadijah, apa yang pertama kali keluar dari mulut Siti Khadijah? Apa? Wahai Muhammad, belum jadi Rasul. Wahai suamiku, aku Khadijah budak perempuanmu. Aku siap melayanimu zahir ba. Aku nih budak. Budak itu seperti mayat yang dimandikan tukang mandinya. Mau dibolak-balik ke sana ke sini, nurut. Ya namanya mayat cerewet belum mati. Adalah istri kita berkata, ulun ini budak pian, aku ini budak kamu wahai suamiku, aku tidak mengharap apapun darimu kecuali satu, ridhamu. Kenapa? Karena perempuan ahli salat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, jidatnya hitam, kalah laki-laki, tapi dia enggak dapat ridha suami, jangankan masuk surga, cium bau surga pun enggak dapat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menikah, Siti Khadijah ditanya, "Wahai Khadijah, apakah kau bahagia dengan Muhammad?" Apa jawaban Siti Khadijah? Nih dengar.
Dengar bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini jawaban yang sungguh mulia. Apakah kau bahagia dengan Muhammad? Apa jawab Siti Khadijah? Demi Allah, tidak pernah aku memikirkan bagaimana aku bahagia dengan Muhammad. Yang kupikirkan, yang kuusahakan, apakah Nabi bahagia denganku? Apakah Nabi yang bahagia atau tidak sama aku ini? Kalau Nabi nggak bahagia, celakalah aku. Celaka aku. Lihat betapa besarnya penghormatan Siti Khadijah sehingga beliau habiskan hartanya di jalan Allah demi dakwah Nabi Muhammad. 4 perempuan yang termulia, Siti Asia, Siti Maryam, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Tapi di antara keempat ini, satu perempuan yang disiapkan istana di surga. Satu-satunya perempuan yang dapat salam dari Allah, bukan dari presiden, bukan dari gubernur, tapi dari Allah. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Tidak pernah merengut, tidak pernah cemberut, walaupun capek bagaimanapun mengurus putra putri 6, tapi beliau pengen mengharap senyuman daripada suaminya, senyuman daripada Rasulullah. Tidak pernah berkeluh kesah kepada suaminya, dia berkeluh hanya kepada Allah Subhanahu